Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dula Rasati. Saya dari kelas 5A PPKN, NIM A2201800009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat untuk memenuhi jawaban dari UTS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan, di mana pendidikan merupakan salah satu hal yang penting di berbagai negara. Kemudian, yang menjadi kunci dari keberhasilan suatu pendidikan yaitu guru. Guru dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian next langsung ke pembahasan. Di pembahasan itu yang pertama ada urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas mempunyai peran yang sangat penting bagi seorang guru ketika mengajar di dalam kelas. Pembelajaran merupakan suatu aspek yang kompleks. Pembelajaran sebagai produk interaksi berkelanjutan atau pengembangan dan pengalaman hidup yang dirasakan oleh manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian yang kedua itu ada tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuan perencanaan pembelajaran merupakan suatu rumusan kualifikasi kemampuan yang lebih spesifik berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, sikap, maupun keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Di sini saya mengambil prinsip perencanaan pembelajaran menurut Hermawan tahun 2007, di mana meliputi menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, yang kedua membatasi sasaran, yang ketiga ada mengembangkan alternatif pembelajaran, yang keempat mengumpulkan dan menganalisis informasi, dan yang kelima ada mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Terdapat beberapa manfaat dalam perencanaan pembelajaran. Di antaranya ada yang pertama, dengan perencanaan pembelajaran yang matang dan akurat dapat diprediksi sebesar-besar keberhasilan yang akan dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dialami. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dan yang keempat, perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Kemudian, selain ada manfaat perencanaan pembelajaran, terdapat manfaat pengelolaan kelas. Di antaranya yang pertama, memelihara dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Yang kedua, memelihara agar tugas itu berjalan lancar. Yang ketiga, mengetahui mengenai pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, mengetahui berbagai keterampilan dalam mengelola kelas. Yang kelima, dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Dan yang terakhir itu ada dapat mengetahui seni penataan ruang kelas. Kemudian yang B itu ada instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik, di mana belajar merupakan suatu hal pokok bagi peserta didik. Di sini menurut M. Atwi Suparman tahun 2001 halaman 63 mengemukakan bahwa kebutuhan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya dalam redaksi yang berbeda tetapi sama. Kemudian, apabila kesenjangan itu menimbulkan akibat, maka perlu ditempatkan sebagai prioritas yang harus diatasi. Kebutuhan belajar yang dirasakan dari tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar yang akan dirasakan pada tahun yang akan mendatang. Apabila suatu kebutuhan belajar telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan belajar lainnya yang harus dipenuhi melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penentuan tujuan pembelajaran, di mana itu yang dituju dari keseluruhan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang ketiga ada pemilihan bahan ajar.
yaitu bahan ajar agar pembelajaran seperti kognitif, kemudian ada afektif dan psikomotorik. Afektif itu menyangkut sikap dan psikomotorik itu menyangkut keterampilan siswa. Yang keempat ada strategi dan metode pembelajaran, di mana keduanya itu merupakan hal yang penting yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran merupakan satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang keenam ada penilaian hasil belajar, yaitu untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, dan memberikan umpan balik dari proses belajar mengajar. Kemudian yang C ada implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru atau peserta didik atau calon guru, yang sebenarnya dilakukan oleh calon guru ketika di dalam kelas dirancang untuk kepentingan latihan mengajar. Mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.